Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran daring. Untuk kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi kita bedakan antara eksplanasi fenomena alam, contohnya kebakaran hutan, dan eksplanasi sosial, contohnya unjuk rasa. Pada kebakaran hutan akan memaparkan mengapa dan bagaimana kebakaran hutan itu terjadi. Sementara pada eksplanasi unjuk rasa akan menyampaikan mengapa dan bagaimana unjuk rasa itu terjadi. Nah, ada contoh lagi, misalnya sekarang sedang mewabah COVID-19. Dipaparkan mengapa COVID-19 cepat sekali menyebar di seluruh dunia dan bagaimana COVID-19 bisa menginfeksi tubuh manusia. Nah, anak-anak, dengan demikian jelas bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, sosial, ilmiah, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berkaitan dengan proses dan hubungan sebab akibat yang memaparkan tentang mengapa dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Berikutnya, struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi terbentuk dari pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga ditutup dengan interpretasi. Pernyataan umum berisi gambaran secara umum tentang peristiwa alam dan sosial yang akan disampaikan. Pernyataan umum biasanya terdapat pada paragraf pertama berupa pengenalan fenomena atau pembuka teks. Sementara deretan penjelas berisi tentang penjelasan secara detail tentang proses, mengapa dan bagaimana fenomena tersebut terjadi. Deretan penjelas biasanya terdiri lebih dari satu paragraf. Nah, teks eksplanasi ditutup dengan bagian interpretasi. Bagian ini biasanya terletak pada paragraf terakhir karena merupakan penutup. Interpretasi merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas yang sudah disampaikan di depan. Nah, mari beralih pada contoh berikut ini. Ada contoh teks eksplanasi tentang tanah longsor. Pernyataan umumnya berisi tentang definisi tanah longsor dan kalimat yang berisi pernyataan secara umum tentang tanah longsor yang sering terjadi di Indonesia. Silakan dibaca secara detail. Kemudian bagian kedua, deretan penjelas. Pada deretan penjelas ini disampaikan secara detail penyebab terjadinya tanah longsor. Juga dinyatakan secara detail bagaimana proses terjadinya tanah longsor tersebut. Pada pemaparan proses dijelaskan juga akibat terjadinya tanah longsor. Nah, sekarang bagian penutup atau interpretasi. Di sini penulis memberikan pandangan atau pendapat bagaimana cara mengatasi apabila kita mengalami tanah longsor. Nah, kalian sudah mengerti bukan tentang teks eksplanasi? Ibu rasa cukup sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selalu bahagia ya. Semoga kalian selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.